Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Dan semoga kita diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk memilih yang terbaik dalam hidup kita. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup ini kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya, segala kemurahannya, segala pertolongannya. Puji nama Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Tuhan menolong kita dengan kebaikannya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan firman senantiasa menyertai dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan menolong kami, berkati hidup kami, sehingga kami melakukan apa-apa nasihat-nasihat yang baik dalam firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya membacakan ini dalam beberapa kali khotbah saya melibatkan ayat ini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Jadi tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi ketika kita memberikan nasihat, kemarin saya berbicara soal motif yang baik, motif yang kudus, karena ada motif-motif yang tidak kudus. Dan sekarang ketika kita memberikan petunjuk, good advice, nasihat yang baik atau petunjuk yang baik, kita harus menyatakannya dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah, kasih. Jadi petunjuk itu harus diberikan dengan kasih yang berasal dari hati nurani. Jadi kalau dia berasal dari hati nurani, kadangkala saya mau katakan orang bisa sanggup menipu hati nuraninya. Tapi sebagai orang yang percaya, apalagi memberikan nasihat kepada orang lain, kepada yang lebih muda mungkin, atau kepada sebaya, atau manapun, biarlah nasihat kita itu dipenuhi dengan kasih, ya, dengan hati nurani yang murni. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan agape ek kataros kardia. Jadi kasih yang berasal dari hati yang murni, hati yang suci. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan nasihat dalam apalagi nasihat yang enggak benar, ya. Makanya dikatakan berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dengan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di perairan yang menghasilkan buah pada usianya, tidak layu-layunya apa saja yang diperbuatnya. Mengapa? Karena kasih itu akan menjadi penggerak, motor penggerak di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi biarkan kasih itu ketika kita menasihati, biar dengan kasih yang
murni, kasih yang tulus. Yang kedua dikatakan firman Allah, hati nurani yang baik. Ini agak susah, sunei di seos, ya, atau dari kata sunedisis. Tapi membacanya sini di seos, sini di seos, sini di sis, ya. Jadi sini di sis, hati agatos dari kata agatos, hati nurani yang baik. Jadi kita memberikan nasihat itu mau apa sih? Ya, biarlah kita memberikan dari hati nurani yang baik. Kalau kita memberi nasihat, misalnya orang tidak mau berdoa, kita ya dengan hati nurani yang baik ini kita mengatakan apa yang sudah kita lakukan, supaya itu memberikan dampak, memberikan pengaruh dalam hidup orang tersebut. Jangan kita memberikan nasihat yang kita sendiri tidak lakukan, yang kita sendiri tidak kerjakan, tapi orang kita suruh mengerjakan. Orang kita menasihati orang supaya melakukan apa yang tidak pernah kita kerjakan. Sama seperti orang Farisi. Banyak kali mereka memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat, tapi mereka sendiri tidak memikul beban itu. Kita sebagai orang percaya ada yang dinamakan hati nurani yang baik. Ada dikatakan hati nurani yang baik, sehingga dengan hati nurani yang baik yang sudah kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita, kita akan melakukannya untuk sesuatu yang luar biasa. Dan itu sehingga nasihat-nasihat kita adalah nasihat-nasihat bukan hanya sekedar begitu saja, tetapi membawa manfaat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah nasihat itu harus dilakukan dengan pisteos. Pisteos itu pisteos anipokritu, ya. Jadi iman yang tulus ikhlas, tidak pura-pura, ya. Iman itu kan ada iman pura-pura. Katanya beriman seperti teman saya itu, walaupun Tuhan pakai secara dasar, tapi kita tidak bisa menghakimi orang. Jangan sekali-kali menghakimi orang, tapi kita bisa memberikan apa kita keberadaan kita kepada atau nasihat kepada mereka. Satu kali orang yang sudah Tuhan pakai lah, ya, Tuhan, ya, terus kita ingatkan, kita datang kepada, karena kebetulan dia sakit, kita datang ke rumahnya. Pas saya datang itu dia lagi makan obat. Jadi kita bukan anti obat, bukan, ya, dan bukan pula anti dokter, bukan. Tapi ketika dia berbicara bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dasar, Tuhan mampu melakukan segala perkara, kalau engkau melakukan dengan baik dan benar, taat kepada Allah, kecil segala masalahmu, kecil segala sakit penyakitmu, kecil, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya katakan, saya kaget saja gitu, gitu ya, saya sedang menolong Tuhan, ya. Itu katanya, betul-betul itu katanya, saya sedang menolong Tuhan supaya Tuhan tidak repot-repot. Dan masih ada bumbu-bumbu yang lain. Tetapi kata-kata saya menolong Tuhan itu sangat membekas dalam hati saya. Saya mengatakan kepada dia, kita tidak perlu menolong Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang membantu kita, Tuhanlah yang nyatakan kebaikannya kepada kita. Bukan Tuhan yang kita tolong, tapi Tuhan yang menolong kita. Nah, ketika kita menasihati dengan iman, supaya apa? Orang itu berbalik betul-betul kepada jalan yang kita nasihati itu. Apapun yang kita harapkan supaya mereka lakukan, ya kita lakukan dengan tindakan iman, dengan harapan mereka melakukan sebagaimana yang kita nasihatkan. Itu sebabnya saya mengatakan nasihat tidak boleh nasihat yang jahat,
tapi nasihat yang sesuai dengan firman Allah, nasihat yang sesuai dengan kehendak Allah. Supaya apa? Tuhan memberkati engkau dan juga memberkati orang yang kita nasihati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berlaku setia di hadapan Tuhan, dan apapun nasihat-nasihat yang baik, terlebih lagi firman Allah, kami lakukan dalam hidup kami. Kami sebagai orang-orang yang mungkin sering memberikan nasihat, biarlah Tuhan kami bisa menyadari supaya kami memberikan nasihat dari kasih yang berasal dari hati yang murni, dari hati nurani yang baik, dan juga Tuhan dari iman yang tulus ikhlas. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau engkau sakit, percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dia tidak mengenal jarak, ruang, waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu Yesus kau sembuh. Dan bagi mereka yang menderita, saya mau berdoa bagimu, kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, menyatakan segala kekuatan kuasamu kepada mereka, sama seperti engkau telah melakukan di masa-masa lampau kepada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, dan Ayub. Juga Tuhan lakukan kepada kami semuanya, pertolongan demi pertolongan, sehingga kami semua mempermuliakan engkau. Terima kasih buat pertolongan, terima kasih buat kebaikan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur lewat doa. Haleluya, amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Jangan lupa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.